Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Wahyu Prahrimukti, dan teman saya, Yuni Setiawani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pertemuan 14 yang bertemakan konflik dan negosiasi dalam organisasi. Untuk bagian pertama akan saya jelaskan sendiri. Konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah dipengaruhi secara negatif atau tentang mempengaruhi secara negatif tentang suatu yang diketahui pihak pertama. Pandangan tentang konflik. Terdapat 3 sudut pandang atau pandangan terhadap konflik yang terjadi dalam organisasi. Antara lain, yang pertama yaitu pandangan tradisional. Yaitu pandangan ini berpendapat bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok tahun 1930-an sampai dengan 1940-an. Pandangan hubungan kemanusiaan, yaitu pandangan ini berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Dan yang terakhir, yaitu pandangan interaksi, yaitu pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa semua kelompok yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan inovasi. Berikutnya kategori konflik, yaitu yang pertama ada konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ada konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Konflik-konflik yang menguntungkan sering dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Berikutnya itu proses konflik, yaitu yang pertama ada potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap ini adalah munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut dapat dipadatkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada struktur, dan yang ketiga ada variabel-variabel pribadi. Yang kedua yaitu kognisi dan personalisasi. Tahap ini penting karena pada tahap inilah biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Pada tahap ini pula, para pihak memutuskan konflik itu tentang apa. Dan yang ketiga yaitu ada intention, yaitu adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Seseorang harus menyimpulkan maksud dari orang lain untuk mengetahui bagaimana sebaiknya menanggapi perilaku itu. Dengan menggunakan sifat kooperatif dan sifat tegas, 5 maksud penanganan konflik berhasil diidentifikasi, yang mana yang pertama yaitu competing, yaitu hasrat untuk memuaskan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan dampaknya atas pihak lain yang berkonflik dengannya. Dan yang kedua ada collaborating, yaitu situasi di mana pihak-pihak yang berkonflik ingin sepenuhnya memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu avoiding, yaitu hasrat untuk menarik diri dari konflik atau menekan sebuah konflik. Yang keempat yaitu accommodating, yaitu kesediaan salah satu pihak yang berkonflik untuk menempatkan kepentingannya lawannya di atas kepentingan diri sendiri. Berikutnya itu adalah compromising, yaitu pendekatan yang berusaha mencari jalan tengah, yaitu umumnya melibatkan kerelaan berkorban lebih banyak dibandingkan pendekatan dominasi, namun tak sebanyak direlakan dalam pendekatan akomodasi. Kemudian penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai pendinaminasi dan pengoptimalan pencapaian tujuan organisasi. Strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut. 1. Strategi menang kalah. Strategi ini ada kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Kedua, strategi kalah-kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Ketiga, strategi menang-menang. Konflik dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Strategi negosiasi yaitu yang pertama ada negosiasi menang kalah, yaitu pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan nilai totalnya adalah 0. Yang kedua ada negosiasi menang-menang atau win-win, pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi.
Kemudian selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rantangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Kedua, definisi aturan-aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. 3. Klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. 4. Tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antara dua pihak untuk mencapai sebuah solusi di mana solusi tersebut akan berguna untuk pemecahan masalah. Kelima, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Terdapat berbagai macam investasi pihak ketiga. Salah satu tipologi menyebutkan setidaknya terdapat 6 macam intervensi pihak ketiga yang mendasar. 1. Mediasi adalah situasi di mana pihak ketiga yang netral menggunakan penalaran, pemberian usulan, dan persuasi dalam kapasitasnya sebagai fasilitator. Kedua, arbitrase adalah situasi di mana pihak ketiga memiliki wewenang memaksa terjadinya kesepakatan. Ketiga, konsilasi adalah seseorang yang dipercaya oleh kedua pihak dan bertugas menjembatani proses komunikasi pihak-pihak yang bersitegang. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.